Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, di video kali ini saya Putri Ningsih dari kelas 4A Akuntansi Pendidikan Ekonomi UIN Suskaryau ingin menjelaskan tentang dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, tonton terus ya. I gotta convince myself I don't want it, even though I do. Pada tahun 2020 saat ini, dunia diguncangkan oleh munculnya sebuah virus yang mematikan yang dikenal dengan COVID-19. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019, lalu berkembang sangat cepat ke berbagai negara dan menjadi suatu pandemi yang melanda seluruh dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang terjangkit atau terinfeksi virus ini, dan sampai saat ini, peningkatan kasus juga masih cukup signifikan. Terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020, tercatat ada sebanyak 51.427 kasus. Adanya dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh dalam segala aspek, terutama pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai patokan yang melihat kemajuan suatu negara dan bagaimana hasil dari pembangunan yang dilakukan selama periode tersebut. Jika pembangunan yang dilakukan pemerintah berhasil dengan efektif, maka akan terlihat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan bagaimana kemakmuran rakyat karena dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara. Namun, di tengah penyebaran virus corona yang telah meluas ke seluruh dunia, membuat ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2020 juga mengalami perlambatan pertumbuhan yang cukup dalam. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2020 sebesar 2,97%. Angka ini tumbuh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tahun 2019 yang mencapai 5,07%. Begitu juga bila dibandingkan dengan triwulan keempat tahun 2019 sebesar 4,97%. Untuk kuartal kedua yang tengah berjalan sampai akhir Juni tahun 2020, pemerintah Indonesia memproyeksi ekonomi akan menyusut sampai minus 3,8%. Jika pertumbuhan ekonomi minus dalam 2 triwulan berturut-turut, maka bisa dikatakan Indonesia mengalami resesi. Bank Indonesia, OJK, LPS juga memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3%, bahkan dalam skenarionya yang lebih buruk bisa mencapai negatif 0,4%. Kondisi sekarang ini akan berimbas pada menurunnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan 3,2% hingga 1,2%. Dan lebih dari itu, investasi pun akan merosot tajam. Akan merosot ke level 1% atau terburuk bisa mencapai minus 4%. Nah, oleh karena itu, kita di Indonesia harus memusatkan perhatian pada 3 hal. Pertama, kesehatan dan masalah kemanusiaan harus ditangani. Kedua, menjamin kondisi masyarakat terutama jaring pengaman sosial kepada masyarakat terbawah dan bagaimana kita melindungi sedapat mungkin sektor usaha ekonomi supaya mereka bisa bertahan dalam situasi sulit. Dan dalam hal ini, kita juga melindungi stabilitas sektor keuangan. Di sisi lain, pemerintah juga telah mencoba upaya terbaiknya agar penyaluran stimulus-stimulus dan anggaran yang tercakup dalam program pemulihan ekonomi nasional sebesar 695,20 triliun rupiah efektif di lapangan. Pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan dengan pemberian stimulus kepada masyarakat yang berdampak. Nah, sekian penjelasan tentang dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.